Hello, dengan Bang Review di sini. Dan kali ini aku akan mereview sebuah smartphone yang tadinya pengen tak buat video hands-on aja, tapi karena waktunya berlebih, jadinya maka aku bikin reviewnya sekalian, yaitu si Hisense PureShot Plus. Ya, Hisense PureShot Plus. Jadi kita lihat dulu spesifikasi lengkapnya ya. Ya, langsung aja kita lihat dari bodinya. Jadi bodinya itu cukup gede ya, karena layarnya itu 5,5 inch dengan resolusi HD. Dan walaupun bodinya gede, tapi bezelnya tuh cukup tipis, bagian atas dan bawah itu juga cukup ramping, jadi kelihatan elegan, menurutku kelihatan kompak banget. Nah, gimana dengan build quality-nya? Jadi menurutku ini ya lumayan premium ya, karena bezelnya itu sekelilingnya ada bezel metal ini ya. Jadi ya ini metal, bukan plastik, bukan krom-kroman. Dan kalau kita lihat lebih seksama dengan jarak yang cukup dekat kayak gini, maka metalnya itu kualitasnya biasa aja ya, nggak terlalu wah. Tapi overall kelihatan mewah ya kalau kita lihat dari jarak jauh. Dan bodinya sendiri itu nggak unibody, jadi kita bisa mencopot baterainya. Bagian belakang tuh bisa dibuka, dan sayangnya tuh ada sedikit kriuk-kriuk ya pada bagian atas nih dekat kamera. Jadi kalau kita pencet-pencet maka ada sedikit kerotek-kerotek gitu. Dari penempatan tombol, jadi bagian kanan itu ada tombol volume up and down sama tombol power, dan tombolnya juga kayaknya terbuat dari metal ya. Bagian atas tuh ada lubang earphone sama lubang mic ya, dan bagian bawah itu ada lubang untuk ngecas sama lubang mic sama lubang speaker. Bagian belakang itu ada kamera dengan flash, kemudian bagian belakangnya ini tuh kayaknya tuh glass ya, kayaknya terbuat dari kaca dan kelihatan keren juga menurutku. Jadi menambah daya cakep, daya ganteng sang smartphone-nya ya. Bagian depan ada kamera dengan flash, dan juga pada bagian bawah sendiri ada 3 capacitive button yang mengeluarkan cahaya warna putih. Layarnya 5,5 inch dengan resolusi HD, dan layarnya menurutku sangat keren ya. Aku sangat puas banget dengan layarnya. Layarnya sih di box itu tulisannya TFT ya, tapi aku agak kurang percaya kalau ini adalah TFT, mungkin IPS ya, karena layarnya tuh cukup gonjreng, walaupun nggak segonjreng AMOLED tentunya, dan viewing angle-nya tuh cukup lebar ya. Aku pakai di outdoor, visibilitasnya juga sangat tinggi, sangat memuaskan, dan juga layarnya tuh sangat pop ya, warnanya tuh cemerlang, jadi enak banget untuk dilihat. Dari performanya cukup oke menurutku. Aku coba untuk buka tutup aplikasi dan multitasking dapat berjalan dengan sangat baik. Yang namanya lag atau stutter tuh hampir nggak ada ya. Dan untuk ngegame juga sangat memuaskan. Aku coba ngegame 3D semua dapat dilahap dengan cukup oke oleh si Hisense PureShot Plus ini. Dan sekarang dari user interface. Jadi user interface-nya tuh sangat mengingatkanku pada si MIUI. Icon-iconnya mirip banget ya. Jadi rada kotak, kemudian pinggirannya rada membulat gitu. Dan tentunya nggak ada yang namanya app drawer ya, semua aplikasi akan ditempatkan di home screen. Nah, fitur yang cukup menarik adalah fitur-fitur gestur. Jadi ada fitur yang cukup populer sekarang ini di smartphone, yaitu si double tap to wake. Jadi kita bisa menghidupkan si smartphone dalam keadaan mati, layarnya gelap, kita double tap aja maka dia akan hidup. Dan gestur-gesturnya ya standar ya, kayak misalnya kita ngedraw S maka dia akan membuka kamera, kemudian M nanti akan hidupin lagu, kemudian apa sih, A itu untuk dial, untuk nelpon dan kawan-kawannya. Fitur keren dari si Hisense PureShot Plus ini adalah adanya dukungan si Dolby. Jadi kalau kita dengerin musik, main game atau movie, kita atur aja settingan Dolby-nya, maka audionya akan menjadi lebih enhance ya. Jadi suaranya mungkin akan menjadi lebih maknyus gitu kan. Dan audio yang kalian dengarkan akan lebih terasa kalau menggunakan yang namanya earphone ya. Kalau kita pakai speaker bawaan maka Dolby-nya ya kurang berasa. Nah, ada salah satu hal yang agak aneh menurutku, karena di bagian bawah sini tuh ada 2 lubang speaker ya, tapi speaker yang aktif tuh cuma bagian kanan. Jadi aku iseng-iseng hidupin lagu pakai loudspeaker, maka
aku tutupin speaker bagian kiri nggak ada perubahan suara, tapi bagian kanan ketika ditutup jari kayak gini maka suaranya akan hilang. Jadi menurutku nggak bener-bener dual speaker ya, hanya speaker bagian kanan aja yang aktif. Dan gimana dengan kualitas loudspeakernya? Menurutku ya standar seperti smartphone pada umumnya. Nah, sekarang dari kameranya 13 megapiksel belakang ya, dan aku cukup puas dengan kameranya karena yang pertama adalah shutter to shutternya tuh sangat cepat ya. Kalau shutter to shutternya cepat maka resiko untuk kehilangan momen akan lebih sedikit tentunya. Dan hal kedua yang aku suka dari hasil jepretannya adalah hasilnya tuh cukup tajam. Dan dari segi warna dan saturasi menurutku pas ya, nggak terlalu cemerlang, nggak terlalu redup, jadi pas menurutku. Gimana dengan low light? Jadi untuk low light ya juga lumayan oke, dan ada flashnya tentunya. Dengan flash maka noise dapat kita kurangi ketika kita jepret dalam keadaan low light. Dan untuk kamera depan juga cukup oke. Di sini aku selfie dalam keadaan gelap. Ya, karena ada flashnya di depan, maka ketika aku jepret dalam kamar yang gelap, maka wajahku tetap kelihatan. Lalu sekarang apa lagi ya, dari baterainya. Jadi baterainya itu sayangnya cuma 2500 mAh, sedangkan layarnya sendiri cukup gede ya, 5,5 inch. Dan dengan baterai segitu, dengan layar dan spesifikasi yang cukup tinggi ini, maka si Hisense PureShot Plus ini dapat tahan kurang lebih setengah harian ya, sampai 3/4 harian. Oke, tadi review dari Hisense PureShot Plus, dan gimana dengan kesimpulannya? Jadi menurutku si Hisense PureShot Plus ini telah mampu menghadirkan sebuah smartphone dengan bodi yang cukup mewah ya, karena ya dibalut dengan material metal di sekelilingnya. Kemudian bagian belakang ini sepertinya kaca atau plastik, kayaknya sih kaca ya. Dan kaca depannya udah 2.5D, jadi kayak punya yang ada di iPhone 6. Menurutku premiumnya dapat, kesan premiumnya dapat, dan build quality-nya mungkin lebih dapat diperbagus lagi ya. Untuk performa juga cukup oke, dan kamera aku cukup puas juga, sangat memuaskan. Dari audio juga sangat landang ya, thanks to Dolby feature. Namun satu hal yang agak disayangkan mungkin adalah dari harganya, karena harganya menurutku agak mahal ya, 3,1 jutaan. Dan dengan harga rentang segini masih ada smartphone lainnya yang menawarkan nilai lebih mungkin ya. Ya gitu aja reviewnya, jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review, follow Instagram dan Twitter @bangreview, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.